Shalom Pak Arnold. Shalom. Ini dari laptop nggak bisa masuk saya. Jadi pakai HP? Ya, iya. Padahal saya lagi buka laptop ini, tapi padahal kameranya udah kebuka sama. Ya? Mau share screen tidak? Kameranya sudah kebuka ini. Ya? Oh gitu. Mau share screen sebentar Pak, gimana? Ada yang mau di-share screen-nya? Gambar atau apa? Oh, PowerPoint tidak? Oh, oke. Nggak perlu, nggak bisa. Baik Pak, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya Pak. Sudah ada beberapa saudara yang menunggu. Baik, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Bapa di surga karena pada sore hari yang indah ini kami boleh bertemu lagi. Hamba-Mu Pak Pendeta Arnold Tindas sudah bersama-sama. Dan Tuhan kiranya memberkati, Roh Kudus bekerja atas kami berdua dan atas semua saudara-saudara yang akan mengikuti acara ini. Tuhan menolong, jauhkan dari segala hal yang mengganggu, dan biarlah semua yang akan dibagikan pada sore menjelang malam ini benar-benar dapat menjadi berkat bagi semua orang. Dan melalui acara ini nama Kristus dipuji dan dimuliakan. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Haleluya. Amin. Oke. Nah, saudara, sebelum kita mulai pembicaraan kita dengan hambanya Pak Pendeta Arnold Tindas, saya sedikit ingin memperkenalkan Pak Arnold meskipun hanya secara singkat tentu saja. Jadi Pak Pendeta Arnold Tindas adalah dosen teologi di STT Harvest ya. Lalu kemudian yang paling diingat adalah Pak Pendeta Arnold adalah penulis buku Ineransi ya. Ini menjadi buku pegangan bagi kami para mahasiswa teologi ya. Jadi kalau ada sekolah teologi Injili yang mahasiswanya tidak tahu buku dari Pak Arnold, saya pikir itu kebangetan. Karena buku beliau sudah diedarkan entah sejak, kalau tidak salah itu sejak tahun 80-an itu sudah ada. Nah, jadi bersyukur sekali, puji Tuhan atas anugerahnya. Rupanya beberapa waktu yang lalu saya menghubungi hambanya Pak Pendeta Arnold, dan tanpa saya sangka rupanya beliau punya waktu bersedia untuk berbagi dengan kita pada saat ini. Nah, saudara, kita akan segera bertanya-tanya kepada Pak Arnold tentang tema yang kita angkat pada sore hari ini di dalam podcast ini. Tema kita pemalsuan Alkitab, ya, tanda tanya. Dan saya berharap pada sore hari ini kita bisa mentuntaskan. Sehingga kalau ada orang mau bertanya tentang benarkah Alkitab palsu, datang ke video ini dan mendengarkan jawabannya. Gitu ya. Baik, sebelum juga saya ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk membantu bagikan video ini ke segala penjuru ya. Bagikan ke media sosial yang Anda punya agar lebih banyak lagi orang yang tahu. Dan juga jika saudara ingin bertanya, bisa diketik di kolom komentar. Dan sedapat mungkin jika masih ada waktu setelah ulasan dari hambanya Pak Pendeta Arnold, kita akan membahas pertanyaan saudara. Begitu. Baik. Pak, kita tahu bahwa memang hari-hari ini tuduhan pemalsuan Alkitab itu semakin santer aja dan lumayan menjadi trending topik. Begitu. Tentu saja ini berdampak ya. Kalau kita bilang tidak berdampak apa-apa, oh salah juga, karena ini berdampak. Dan pertanyaan yang ingin saya ajukan pertama, sebelum kita berbicara tentang sesuatu yang lebih dalam lagi, saya ingin bertanya tentang satu hal dulu Pak. Menurut Bapak ini, seberapa penting Alkitab bagi iman Kristen Pak? Cukup keras suara saya? Cukup Pak, cukup. Kedengaran Pak? Ya. Seberapa penting ya, orang suka gambarkan sebagai orang beriman
firman Tuhan itu makanan. Kita bayangkan saja kalau orang sudah tidak makan. Lalu kalau kemudian makanan itu ternyata makanan yang tidak benar, bukan menyehatkan, malah menjadi penyakit dan bisa binasa. Jadi gambarannya kira-kira seperti itu. Sehingga makanan itu harus makanan, firman itu harus firman yang benar juga. Sehingga kita tidak begitu saja menyerah ketika orang bilang palsu. Makanan palsu sama dengan beras plastik. Sekarang kan ada beras plastik. Iya. Ya, kira-kira segitu seberapa penting ya. Sehingga jadi itu juga yang katakanlah, karena memang katakanlah bisa seabad lalu sudah cukup mempengaruhi di Indonesia. Artinya di sejak tahun 1900-an, khususnya di 1960, 70, 80 dan ya kira-kira 90 lebih lagi mempengaruhi di Indonesia. Maka sejak 80 memang saya sudah tertarik untuk menyelidiki dan membahas tentang Alkitab sebagai firman Allah. Iya, karena memang buku yang Bapak tulis itu pertama kali diterbitkan di STTII ya Pak, tahun 80 berapa itu kalau saya tidak salah ingat, cetakannya itu terbit di Manado, STI Manado tahun 93 tapi itu kan sudah penelitian saya sejak 86. Ya, betul. Ya, saya ingin menegaskan kembali tentang jawaban Bapak yang sederhana, tetapi itu benar-benar membuat saya secara pribadi merinding ya dengan jawaban Alkitab. Seberapa penting Alkitab bagi iman Kristen? Sepenting makanan yang kita makan, gitu ya. Jadi, saudara, kalau kita tidak baca Alkitab sama saja dengan kita tidak makan, dan kalau kita tidak makan maka kita bisa mati. Dan kerohanian seseorang bisa mati kalau dia tidak baca firman. Firman yang benar, itu penegasan dari Pak Arnold. Terima kasih, Pak. Baik, Pak, kita tahu bahwa memang sebenarnya tuduhan pemalsuan Alkitab pertama kali datang bukan berasal dari Muslim. Begitu, Pak ya? Kita sudah membaca ada nama-nama, ya teolog juga bisa dibilang, dan para filsuf pada zaman modern mulai dari abad 17 itu. Kita ingat ada nama Francis Bacon, lalu kemudian Thomas Hobbes, Benedict Spinoza, David Hume, Immanuel Kant, dan ya Soren Kierkegaard ya. Mereka adalah orang-orang yang memelopori anggapan bahwa Alkitab itu palsu. Nah, itulah sebabnya pertanyaan yang berikut yang ingin saya ajukan adalah mengapa mereka kan masuk dalam golongan liberalisme ya Pak ya. Mengapa liberalisme itu menganggap Alkitab itu adalah pemalsuan? Ada pemalsuan. Begitu Pak. Bisa jelaskan Pak? Silakan Pak. Ya, karena dimulai dengan praduga yang keliru sebenarnya. Jadi praduga itu kemudian menjadi seolah-olah sesuatu yang real, yang benar. Di praduga itu dimulai dengan ketika filsafat modern mempengaruhi cara berpikir manusia, sehingga manusia kemudian seolah-olah tidak ini lagi, yang faktor-faktor spiritual atau yang supernatural seperti sudah tidak berharga lagi. Nah, pengaruh cara berpikir filsafat modern itu mempengaruhi para teolog yang kemudian dikenal dengan teolog modern, sehingga mereka coba menyelidiki kembali tentang Alkitab. Halo, apakah lagi nyambung ini atau? Iya Pak. Ya, saya hanya ingin memberi. Pak Peter hilang. Ya. Saya hanya ingin memberikan gambaran full Bapak punya wajah. Jadi mereka kemudian mulai menyelidiki
dan mereka menyelidiki dengan mengikuti cara-cara filsafat modern. Ya, misalnya dengan cara paham materialisme. Jadi semua yang bukan material tidak benar. Nah, Alkitab kan banyak bicara yang rohani, yang bukan material. Kita bisa bayangkan kalau semua yang non material kita potong, Alkitab tinggal sedikit, tinggal tipis. Padahal Tuhan Yesus saja satu iota, satu titik pun tidak mau kurangi, apalagi mau dipotong seperti begitu. Begitu juga muncul misalnya rasionalisme. Semua yang tidak masuk rasio tidak benar. Nah, cobalah urut dari Kejadian 1 sampai Wahyu, banyak sekali kan yang secara rasio tidak masuk. Baru penciptaan saja, ya manusia aja lah, cuma ambil tanah, dibentuk manusia, dihembusir, yang jadi orang. Nah, kalau itu sesuatu yang benar, menurut teori itu harus bisa diulang. Bisa diulang. Nah, kalau bisa diulang, artinya sekarang kalau orang mau pengen punya anak, nggak ada anak, ambil tanah aja, dibentuk manusia, dihembus, tinggal mau cari yang gimana, laki, perempuan, tinggi, kulit putih, kan nggak bisa, itu kan tidak rasional. Ya, itu karena ngikuti rasionalisme, sehingga semua yang jenis supernatural begitu dihapus. Ya. Tapi umumnya liberal itu kan tidak mau kalau kita katakan begini, kalau begitu karena Alkitab banyak yang nggak benarnya, kita hapus, sisain yang ini. Oh tidak, katanya tidak. Karena yang seperti begitu juga itu punya makna. Punya makna dalam pengertian begini. Meskipun mereka sebut Kejadian 1 sampai 11 itu bukan cerita fakta, tetapi cerita-cerita itu memberi ajaran meskipun faktanya tidak pernah terjadi. Ya. Contohnya penciptaan Adam dan Hawa. Ya. Yang namanya sosok Adam, sosok Hawa nggak ada menurut liberal itu. Itu namanya Adam itu artinya kita seluruh manusia lah. Itu yang namanya Adam. Yang namanya perempuan ya, yang namanya Hawa ya kita seluruh yang perempuan itu. Nah itu kan karena tidak bisa diterima secara rasionalisme. Begitu juga ada filsafat namanya empirisme. Ya. Empirisme itu pengalaman nyata. Nah kalau kita katakan Allah berkuasa, Allah baik, Allah hebat, Allah perkasa, ketemu di mana Anda dengan Allah kok bisa katakan begitu? Apakah pernah dia tunjukkan Anda sudah tidak berdaya lagi, mungkin mau tenggelam, terus dia turun, renang, dia tarik, wah luar biasa dia, baik ya. Dan pernah lihat juga kok bisa katakan seperti itu empirisme skeptik, artinya tidak mengalami kok bisa mengatakan Allah baik. Jadi semua yang tidak empiris tidak benar. Kita bisa urut lagi. Kejadian 1 sampai Wahyu. Waduh, banyak sekali yang harus disingkirkan. Nah, jadi berarti semua yang begitu adalah cerita-cerita tidak benar yang dimasukkan di Alkitab. Kasarnya yang palsu semua itu. itu pemalsuan. Pengkritik perjanjian baru juga kan sering mengatakan begitu. Wah, itu penulis-penulis Injil itu, rasul-rasul itu suka menambahkan apa yang mereka rasa, apa yang mereka alami, atau apa yang mereka lihat di jemaat mula-mula dulu, yang sebenarnya tidak terjadi. Misalnya Yesus berjalan di atas air, nggak pernah terjadi itu. Cuma karena begitu mengagumkan, itu cerita seperti tercipta di jemaat, maka dibuatlah sedemikian rupa, tempatnya, harinya, jamnya, pagi, siang, sore, begitu juga memberi makan 5.000 orang, diaturlah kira-kira di mana ceritanya, dan lokasinya ada di Timur Tengah gitu, ada di Palestina, bisa ditunjuk, dibuat seperti begitu. Jadi itu cerita yang dibuat-buat, padahal tidak pernah ada peristiwa seperti begitu. Nah, itu kan namanya palsu. Sehingga dikatakan ya liberalisme juga menuduh bahwa
apa itu para penulis-penulis itu pemalsu-pemalsu semua, memuat cerita-cerita yang palsu di Alkitab. Lalu kita bisa bayangkan masih berkaitan dengan seberapa penting itu bagi orang Kristen. Ya. Kan banyaklah orang Kristen, orang percaya, termasuk saya juga, yang saya kemudian memberi diri untuk hidup melayani Tuhan hanya karena ayat-ayat firman Tuhan itu. Bayangkan kalau ayat-ayat itu nggak benar, gimana nasib saya? Saya sudah segitu. Saya 40 tahun pendeta. Ya, saya dilantik pendeta tahun 80 Mei. Maret, 80 Maret. Ini bulan depan pas 40 tahun saya pendeta. Tapi melayani itu sudah sekitar 46 tahun. Itu gara-gara ayat-ayat firman Tuhan itu. Sampai saya seperti itu. Terus bayangkan firman Tuhan yang saya pegang, yang saya ikuti, terbukti tidak benar. Itu kan sangat ya konyol lah gitu. Nah itu kalau berhubungan dengan ini kan. Nah, itu karena pengaruh dari filsuf-filsuf modern yang mempengaruhi teologi-teologi modern sehingga kemudian mereka berpikir seperti itu. Begitu juga ada agnostikisme yang mempengaruhi teologi modern. Agnostisisme itu menganggap Allah itu kita tidak bisa tahu. Ya A itu tidak, gnostik tahu kan, mengetahui. Tidak mungkin manusia bisa mengetahui Allah karena Allah itu di dunia yang disebut noumena. Noumena itu dunia nyata tapi tidak nampak. Ya kalau kita bahasakan sorga dan neraka lah. Fenomena yang dunia kita sekarang. Nah, Immanuel Kant penganut atau penganjur filsafat agnostisisme, dia bilang manusia di dunia fenomena itu tidak mungkin menyeberang ke dunia noumena ya, karena terbentang teluk yang tidak bisa diseberangi. Jadi kalau tidak bisa ke sana, bagaimana manusia bisa menceritakan Allah begitu lengkap dari kejadian sampai wahyu? Sehingga pastilah seluruh cerita itu palsu gitu kalau ikuti agnostikisme gitu. Kalau kita kan beda, betul pengertian kita dengan Immanuel Kant yang agnostisisme itu sama dalam hal tidak ada kita yang kemudian datang ke sorga, pulang lalu kita mulai menulis firman karena sesuai yang saya lihat, sesuai yang saya dengar. Tidak ada lah manusia seperti itu kan. Tetapi yang kita sebut revelation kan Allah yang datang ke kita, bukan kita yang datang ke sana. Itu yang suka dibalik-balik gitu ya. Jadi karena berdasar pikiran seperti begitu, mereka mulai menyelidiki. Kalau begitu tulisan-tulisan di Alkitab itu dari mana sih? Mulailah dicari-cari, lalu kemudian ketemulah yang cukup dikenal yang disebut hipotesis sumber. Nah itu yang saya bilang, itu kan praduga, namanya hipotesis. Hipotesis sumber. Yang kemudian sampai sekarang dianggap betul-betul yang namanya JEDP itu, lihat aja tulisan-tulisan dari teolog-teolog liberal. Oh itu sumber ini dari J, sumber ini dari E. Begitu yakin, padahal itu kan hipotesis doa yang cuma diperkirakan ada. Nah, berdasar itulah mereka mengadakan penelitian ke Mesopotamia. Di Mesopotamia mereka menemukan banyak cerita yang tertulis di dinding-dinding tembok-tembok melewati penggalian, itu persis dengan yang cerita di kitab Kejadian. Contohnya, membangun Menara Babel. Kalau di Mesopotamia disebut Sigurat. Menara Sigurat. Ceritanya persis. Nah, menurut para teolog liberal ini sudah dimodifikasi oleh penulis-penulis kitab Kejadian, bukan Musa. Bukan Musa, karena Musa kan sudah lama mati sebelum orang Israel ke Mesopotamia. Yang nulis
nulis PL atau kitab Kejadian itu orang yang sudah pulang dari sana, sehingga mereka bawa cerita itu, dimodifikasi cerita itu seolah-olah cerita orang Israel, lalu kemudian dihubung-hubungkan dengan Allah gitu, yang kemudian memecahkan atau membuat manusia bertebaran dan tidak bersatu lagi di Babel itu dibuat seperti begitu. Begitu juga air bah. Air bah itu ada mirip cerita di sana sehingga dianggap semua cerita di Kejadian itu bawa dari sana. Nah, sementara di Mesopotamia itu mitos. Nah, karena yang mereka lihat di Mesopotamia, di hasil penelitian mereka di Mesopotamia itu mitos, akhirnya mereka berkesimpulan kalau begitu cerita-cerita di Kejadian, khususnya Kejadian 1-11, mitos. Nah, yaitu. Nah, kalau sudah seperti begitu, ya, karena rasionalisme kan mulai menghakimi ini tidak benar, ini tidak benar, ini palsu, ini ya kira-kira itulah yang kemudian mempengaruhi liberal. Saya suka katakan, dihapus saja yang pemahaman penerimaan mereka tentang JEDP, mereka akan kembali menjadi teolog ortodoks atau teolog Injil. Dihapus saja itu. Artinya, kalau dibuktikan itu memang tidak ada. Sampai sekarang nggak ada yang pernah membuktikan itu ada kok. Yang teori sumber itu. Yaitu kalau dari liberal. Ya, hanya saja memang itu sudah terlanjur berkembang ya Pak ya. Bahkan sampai di Indonesia, kita tahu banyak teolog Indonesia, bahkan beberapa nama akhirnya ada seorang pendeta yang kita juga tahu, yang akhirnya meninggalkan Yesus gara-gara pemahaman semacam ini. Gitu. Jadi itu tadi saudara-saudara adalah bibit dari pemalsuan Alkitab atau ide bahwa Alkitab sudah palsu. Jadi itu yang dijelaskan tadi oleh Pak Arnold Tindas, sehingga saya menyebutkan beberapa nama di depan tadi ya. Nah, seolah-olah mereka tidak menyebut bahwa Alkitab sudah palsu, tetapi dengan cara mereka berpikir dan menjelaskan tentang Alkitab, kita lihat bahwa mereka punya kita bisa menyimpulkan bahwa yang mereka pandang adalah Alkitab sudah mengandung pemalsuan ya. Oke, selanjutnya Pak, ini yang lebih santer sekarang ini. Sekarang mengapa Muslim menganggap Alkitab kita itu palsu, Pak? Kira-kira Bapak punya pandangan gimana, Pak? Ya, itu juga begini ya. Itu juga dari atau praduga. Ya. Jadi sama dengan liberalisme itu juga mensahkan yang praduga. Yang cuma dikira-kira awal oleh tokoh-tokoh tertentu, kemudian dilanjutkan. Nah, praduga, maksudnya ini juga karena praduga, karena mereka menduga bahwa ada Alkitab yang diturunkan dari sorga. Secara kitab per kitab. Ya, misalnya, menurut mereka, pertama kali diturunkan kepada Musa, yaitu 5 kitab. Kemudian kepada Daud, kemudian kepada nabi-nabi, kepada Yesus Kristus, kepada rasul-rasul. Nah, yang perjanjian lama itu kemudian istilah di ayat-ayat di Al-Quran itu dirusakkan. Dirusakkan, itu artinya dihilangkanlah, dilenyapkanlah, pokoknya semua tidak ada, sehingga dibuatlah baru. Nah, itu yang ada pada kita sekarang. Pemikiran itulah yang kemudian diambil kesimpulan kalau begitu palsu yang di tangan mereka ini. Begitu juga perjanjian baru, istilahnya dirusakkan. Dan itu ada ayat-ayat dari kitab suci mereka yang memang menyebut seperti begitu. Itu orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani kemudian merusakkan, disebut begitu jelas. Jadi itu yang kemudian dipegang oleh seluruh penafsir sampai sekarang, lalu kemudian membuat teologi yang
yang saya bisa sebut kalau dari segi inspirasi itu mereka menganggap Alkitab itu sebenarnya inspirasi persis dengan kitab suci Al-Quran. Jadi kitab suci Al-Quran menurut kepercayaan mereka itu kalau dalam teologi Kristen itu disebut mechanical inspiration. Ya. Jadi inspirasi yang seperti mekanis. Saya suka bayangkan tuh inspirasi mekanis itu seperti printer sekarang gitu. Seperti printer. Pokoknya kata-katanya dari surga, penulis itu tinggal print aja, nggak ada perubahan apa-apa, nggak ada perbaik, nggak ada. Pokoknya apa yang diprogram di surga dia keluar di printer si penulis Alkitab itu. Nah itu kan mekanis, jadi inspirasi mekanis. Nah mereka menganggap itu seperti begitu. Jadi mereka menyebut wahyu pertama kepada Nabi sekitar tahun 620 Masehi. Ya, itu diturunkan itu sama sekali tidak disentuh di zaman karena ya menurut mereka Nabi itu tidak bisa melihat, tidak bisa baca, tidak sehingga sangat murni begitu asli. Nah sebenarnya Alkitab juga diturunkan persis seperti itu semua. Saya mulai berpikir, bayangkan sampai Tuhan Yesus, Alkitab yang namanya Pentateuk kira-kira sudah 1400 tahun ada. Yang kitab Pentateuk, yang 5 kitab Musa. Karena Musa meninggalkan sekitar 1400-an, ya sekitar 1400 lah dia menulis tuh. Jadi sampai pada Tuhan Yesus, kitab itu sudah kira-kira 1400. Tidak ada kesan dari ucapan Tuhan Yesus atau ucapan rasul-rasul atau juga ahli Taurat, Farisi yang pernah misalnya mengatakan sesuatu yang punya kesan bahwa ada firman yang diturunkan sudah jadi seperti begitu tinggal terima dalam bentuk buku ya. Kalau lihat saja Tuhan Yesus kalau mengajar atau meyakinkannya, selalu dia katakan seperti Musa menulis. Seperti Musa menulis. Lalu kalau kita baca di kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, banyak bagian yang pas Allah baru bicara ke Musa, langsung Allah katakan, tuliskanlah semuanya itu. Tuliskanlah. Musa, tuliskanlah semuanya itu. Lalu disebut, maka Musa menulisnya. Yang dikatakan yang ajaran yang dikatakan seperti itu Musa menulis. Jadi bukan sesuatu yang turun dari surga yang kemudian diprint seperti begitu. Nah itu pikiran mereka kan begitu. Sehingga saya katakan praduga yang kemudian tidak bisa, yang kemudian dijadikan seolah-olah sah. Padahal sampai sekarang pun tidak ada satu orang pun yang bisa buktikan. Pernah ketemu di sana, pernah dilihat sama si ini bahwa itu yang asli, yang diturunkan kepada rasul-rasul. Mas, pikir saya kalau yang diturunkan itu lewat Musa, Daud, lalu kemudian nabi-nabi, kok masa persis sama dalam jarak waktu kira-kira 1600 tahun, persis sama-sama mengganti, menggeser apa yang dari sorga, lalu mereka buat yang baru. Kalau cuma satu orang mungkin ya, kalau cuma satu nabi yang menulis, menurut saya bisa diakal-akali karena satu kan itu. Sekian banyak, kok persis ya. Ini penulis kan sekitar 40 orang. Sekitar 40 orang dalam jarak waktu sekitar 1600 tahun. Jadi PL itu kalau dari Musa 1400, 1500, lalu PB itu abad 1. Ya kira-kira 1600 tahun kan jarak penulis yang 40 ini. Yang nggak pernah ketemu. Yang tidak pernah seperti kita sekarang, meeting, seminar, webinar gitu. Lalu kita nyusun sebuah buku yang namanya Alkitab, PL dan PB. Nggak ada kan. Ya. Tapi kalau lihat isinya semua orang mengagumkan. Kok bisa sama begitu persis apa yang dijanjikan di PL
terwujud atau digenapi di PB, begitu persis itu. Begitu. Ya, yang sangat mengesankan kan soal Yesus lahir dan soal Yesus disalib. Soal Yesus lahir, segitu jelas dibilang di Bethlehem. Padahal Yusuf dan Maria bukan tinggal di Bethlehem. Yang saya pikir telat sedikit nyampe ke Bethlehem. Lahirnya di kampung sebelah, di luar Bethlehem. Tak cocok dengan firman Tuhan. Padahal kalau lihat sudah begitu tergesa-gesa, tinggal di kandang begitu. Saya pikir kalau 1 bulan saja Yusuf ada di sana, pasti dia bisa buat pondok yang cukup lah, memadai, lebih bagus dari kandang lah. Tapi pasti sudah sangat mendesak. Jadi telat sedikit, lahir di kampung lain. Sehingga tidak. Tapi betul firman Tuhan itu pasti jelas. Begitu juga Yesus disalib. Bacalah Yesaya 52-53. Jelas itu persis sekali. Yang dia menanggung seolah-olah kita, seolah-olah dosa kita, seolah-olah dosa dia, pada dosa kita lah yang ditanggungnya, ya, seperti begitulah. Jadi maksud saya pemikiran pemalsuan itu seperti itu, karena mereka menduga yang sebenarnya tidak ada, dan sangat jelas sampai sekarang tidak seorang pun yang membuktikan, dan tak perlu membuktikan lah, seperti yang saya sebut tadi saja. Sejak zaman Tuhan Yesus sampai rasul-rasul, sampai mereka menulis semua, tidak ada kesan yang ada cerita pernah ada kitab yang diturunkan, dicari-cari nggak ketemu, lalu kemudian kebetulan mengerti isinya, dikaranglah yang baru sehingga dianggap mirip gitulah. Nggak ada cerita seperti itu. Tapi kok bisa cerita itu muncul di sekitar abad ke-6, abad ke-7 ya? Padahal 1500 tahun atau 1400 tahun PL, lalu abad pertama sampai abad ke-6 misalnya, berarti kan sekitar 2000 tahun itu. Baru muncul tuh pikiran, ini ada yang diturunkan gitu. Yang sampai sekarang nggak bisa dibuktikan. Sehingga menurut saya sangat tidak berdasar lah kalau mau katakan palsu yang di kita. Baik. Kira-kira itulah yang menyebabkan mengapa pikiran mereka mempalsukan seperti itu. Gimana? Jadi saya menangkap ada 2 hal ya yang menjadi poin yang dari penjelasan Bapak. Pertama, pemahaman pemalsuan Alkitab itu muncul dari cara pandang pewahyuan yang sangat berbeda dengan cara pandang kekristenan memandang apa itu pewahyuan. Begitu Pak ya? Jadi mereka menganggap wahyu itu harusnya turun dari langit. Sebuah kitab turun dari langit tinggal dibaca. Sementara dalam teologi Kristen, pewahyuan itu prosesnya adalah menulis. Ya kan? Seperti yang ditegaskan oleh Paulus kepada Timotius itu. Baik, saya kira teman-teman juga sudah menangkap poinnya. Saya ingin lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nanti kalau ada pertanyaan selanjutnya dari saudara-saudara yang mengikuti acara ini, silakan diketik di kolom komentar ya. Jadi gini, kita akan lanjut kepada proses yang proses pengilhaman atau pewahyuan, sehingga saudara-saudara kita, baik yang Muslim maupun yang bukan ya, atau yang Kristen, siapa saja, bisa lebih terang tentang bagaimana pewahyuan itu bisa terjadi dan apa akibatnya kalau itu diwahyukan oleh Allah. Silakan Pak. Ya. Proses pewahyuan dalam kekristenan itu sebenarnya seperti apa? Iya. Jadi kalau bicara Alkitab, kalau dalam teologi disebut bibliologi, itu memang ada yang namanya pewahyuan dan pengilhaman. Ada pewahyuan dan pengilhaman. Itu dua berbeda. Kalau pewahyuan itu berbicara tentang bagaimana yang pikiran pada Allah itu dipindahkan ke pikiran para penulis. Itu namanya wahyu. Jadi itu namanya diwahyukan ke para penulis.
Nah, ketika para penulis mau menuliskannya secara tertulislah dalam surat, buku, kitab, itu namanya pengilhaman. Itu dalam teologi seperti begitu. Jadi pewahyuan adalah tindakan Allah untuk menyatakan dirinya kepada manusia penulis. Manusia penulis. Yang kira-kira 40. Dalam teologi itu suka dikatakan itu penulisan Alkitab itu disebut dual authorship. Dual authorship. Dual authorship itu artinya dia memiliki kepenulisan rangka. Kepenulisan rangka. Jadi Alkitab itu ada penulis ilahi atau divine author. Lalu ada penulis manusia, itu namanya human author. Ya. Nah, yang human author ini yang 40. Jadi Allah kasih ke 40 ini, nah, kemudian mereka tuliskan. Tapi mengapa saya katakan ineransi tanpa salah? Ketika mereka menulis, dikontrol oleh yang namanya divine author, penulis ilahi. Dikontrol gitu. Nah, sehingga karena dikontrol sama dia tidak mungkin menuliskan perkataan-perkataan yang keliru. Tidak mungkin. Dikontrol artinya perkataan-perkataan yang tertulis adalah seizin yang ilahi, yang divine author itu untuk menulis. Itu yang disebut dalam di 2 Petrus 1 itu kan? Ya, ya. Yang 2 Petrus 1 kan disebut oleh dorongan Roh Kudus. Roh Kudus. Oleh dorongan Roh Kudus. Ya. Disebut tidak boleh kitab suci tidak boleh ditafsirkan dengan sembarangan. Oke. Itu, ya, ya. Kalau disebut ada banyak pengertian-pengertian sesat dan pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh yang tidak sesuai dengan iman Kristen, itu karena menafsirkan dengan sembarangan. Padahal cukup jelas tidak boleh menafsirkan dengan sembarangan. Ya. Mengapa tidak boleh menafsirkan dengan sembarangan? Karena kalau disebut di 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21 disebut karena kitab suci itu bukan dihasilkan oleh manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Manusia berbicara, artinya manusia berbicara dan menulis kitab suci itu. Nah, saya coba cek istilah dorongan itu. Itu dalam bahasa Yunani disebut Pero. Ya. Pero itu kalau diartikan secara leksikal, ya, itu bisa berarti membawa, mengajak, mempengaruhi, memproduksi, menggerakkan. Kira-kira itu istilahnya. Mendorong juga memang. Tapi saya kurang setuju dengan terjemahan lai yang mendorong. Karena ada membawa, ada mengajak, mempengaruhi, memproduksi, menggerakkan atau mengontrol. Nah, kalau saya lebih setuju yang membawa, menuntun. Membawa itu menuntun. Jadi si manusia penulis dituntun oleh Roh Kudus. Kata-kata dari dia, dari saya, kalau saya Petrus menulis kitab, kata-kata dari saya, kosakatanya juga dari saya, cara menulis kalimat juga memang versi saya. Tapi kata demi kata dan pengertian itu memang dikontrol oleh Roh Kudus. Jadi saya suka bayangkan, ya tidak terasa lah mungkin didampingi orang, enggak boleh dengan pakai kata itu buang, ganti yang ini. Tidak seperti itu, tapi berarti ketika dia menulis, ada saja yang kemudian sudah menaruh kata ini, dia ganti. Dia sendiri tidak sadar bahwa Roh Kudus lagi
memvero dia, mengontrol dia. Kalau saya lihat secara gramatika itu berbicara tentang pengontrolan yang lengkap, yang selesai, yang kepada setiap penulis itu selama mengontrol itu dilakukan dengan sempurna, dengan selesai oleh Roh Kudus. Itu disebut dihasilkan, dorongan. Lalu istilah untuk dihasilkan ya, untuk istilah dorongan, kalau dalam tata bahasa itu suka digunakan secara tata bahasa gramatika itu disebut participle present. Itu menunjukkan tindakan yang pengontrolan terus-menerus tidak terlewat. Kalau dia pakai aorist itu seperti poin-poin. Jadi menurut saya kalau poin-poin itu seperti ada saat yang kelangka gitu, kelewat. Tapi ini kontrol yang linear namanya. Ya bukan yang punktilier, yang titik-titik begitu. Linear, sehingga siapapun yang menulis secara linear nggak lepas dari kontrolan Roh Kudus. Nah, itulah yang saya begitu yakin semua yang tertulis itu benar, meskipun kalau kita baca agak kurang enak gitu. Kok firman Allah ngomongnya begini ya? Tapi itu kontrol Roh Kudus. Nah itu juga yang seringkali orang Kristen atau bahkan hamba Tuhan susah mengerti. Kalau kita katakan Alkitab adalah firman Allah. Banyak yang lebih setuju Alkitab berisi firman Allah daripada adalah. Saya tanya kenapa? Kan yang lain bukan firman Allah. Maksudnya ada perkataan iblis, ada perkataan kotor lah, atau perkataan yang pokoknya bukan Allah mengucapkan. Jadi itu bukan firman Allah. Saya bilang memang firman Allah ini punya definisi sendiri. Firman Allah itu bukan perkataan Allah yang dia langsung berkata gitu. Sama James Barr memberikan istilah ipsissima verba. Ipsissima verba itu yang kalau kita baca di Injil-Injil pakai tanda kutip gitu. Itu ucapan langsung. Kalau Alkitab firman Allah itu bukan ucapan langsung begitu. Ya itu yang saya katakan, ini yang perlu diluruskan di banyak orang Kristen atau hamba Tuhan, kadang seringkali ngomongnya keliru di sisi itu. Ya. Definisinya begini, firman Allah adalah setiap kata yang diizinkan Allah tertulis dalam kitab-kitab di Alkitab. Itu firman Allah. Jadi meskipun perkataan iblis, meskipun perkataan mungkin ejekan, ya, seperti ada anak yang teriak nabi ke nabi, hei botak, itu firman Allah. Karena diizinkan tertulis. Atau perkataan-perkataan yang celaan mungkin di situ, atau mungkin orang bilang banyak kata-kata porno juga yang ditulis oleh Salomo gitu, dan itu semua kata yang diizinkan Allah. Jadi perlu pegang definisi itu. Lalu yang saya suka katakan kelemahan dari kaum Injili atau karismatik atau Pantekosta, begitu semangat berkhotbah, menekankan suara keras, kurang bisa mengontrol perkataan yang diucapkan. Baru dia baca bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Nah, lihat Tuhan bilang bersukacitalah. Tuhan katakan bersukacitalah. Padahal yang katakan Paulus. Tapi dia begitu yakin kan, itu Tuhan bilang, itu Tuhan katakan. Kan Tuhan yang katakan Paulus. Tapi perkataan Paulus itu adalah firman Tuhan. Sehingga
bahasa yang benar, ini bahasa yang benar. Firman Tuhan katakan, itu baru benar bahasanya. Jangan Tuhan katakan. Itu yang saya katakan, terlalu bersemangat, tidak mengontrol kata, kurang benar, teologinya jadi keliru gitu. Jadi itu sebenarnya cara pendefinisian yang benar ya dari. Ya, jadi maksudnya untuk kita meyakini bahwa Alkitab itu betul-betul firman Allah yang kita percaya, yang kita pegang, karena kita percaya itu bukan cuma penulisan sepihak. Ya. Kalau kita baca buku-buku liberal seperti teologi modern James Barr atau banyak yang lain, bahasanya sama. Penulisan Alkitab itu manusiawi belaka. Tidak ada intervensi lagi. Nah, sementara kita kan begitu jelas kan di Petrus ini tidak dihasilkan oleh manusia, tapi dihasilkan oleh dorongan Roh Kudus. Artinya itu tertulis, tercipta oleh kontrol Roh Kudus. Itu sebabnya kita begitu yakin bahwa itu Alkitab itu adalah firman Allah yang saya sebut tanpa salah, ineransi. Karena saya begitu marak yang mengatakan banyak nggak benar, banyak nggak benar. Nah, mulai itulah saya terbeban untuk menulis buku ineransi itu. Ya, jadi kalau kita, itulah yang menjadi kesimpulan dari proses yang terjadi ketika kita bicara tentang Alkitab firman Allah. Efek yang lain adalah kita akan meyakini bahwa Alkitab itu ineransi, artinya tak salah, tanpa salah, inerrant. Tidak ada error sedikit pun. Karena Alkitab diilhamkan baik secara verbal maupun plenary ya. Itu istilah yang biasa dipakai di kampus-kampus teologi ya Pak ya. Nah, berarti Pak, kalau kita mendefinisikan ineransi ini, itu aspeknya itu secara keseluruhan. Begitu Pak ya? Baik dari mulai dari kata-kata, lalu kemudian data-data historis, nama-nama, dan lain sebagainya, itu aspeknya mencakup itu, definisi ineransi ini, Pak. Jadi pengertian ineransi ini begini. Ineransi itu kalau kita definisikan bunyinya dia begini. Bila semua fakta Alkitab dalam tulisan aslinya diketahui dan ditafsirkan dengan semestinya, ya, perhatikan itu kan, diketahui dan jadi tulisan aslinya diketahui dan ditafsirkan dengan semestinya, maka segala sesuatu akan terbukti benar seluruhnya, terbukti benar seluruhnya. Apakah itu menyangkut doktrin, menyangkut moralitas, menyangkut sosial, menyangkut fisik, menyangkut sains. Itu suka saya sebut lengkap begitu. Kenapa? Karena liberal banyak yang bolehlah Alkitab benar dalam hal apa? Dalam doktrin moral. Ya. Tapi kalau namanya historis atau fisik atau sains, keliru. Ya, sehingga yang meskipun bukan orang-orang saintis yang bukan pendeta, ya, bukan teolog, tapi mereka begitu menerima benarnya Alkitab, mereka mengadakan penelitian untuk buktikan bahwa ternyata sains Alkitab lebih benar daripada sains yang dikatakan di umum. Ternyata itu lebih. Lalu mereka tunjukkan hasil penelitian mereka. Jadi pengertian itu, ineransi itu seluruhnya, tetapi penekanan yang ditunjuk itu dalam definisi saya itu yang naskah asli, original manuskrip. Tetapi kalau kita sedang ngomong begitu, langsung orang kemudian berpikir, kalau begitu sudah banyak nggak benar dong di tangan Alkitab, di tangan. Langsung orang ke sana kan. Nah itu sebabnya ketika belajar bibliologi itu suka diajarkan juga yang disebut kredibilitas Alkitab. Artinya yang di tangan kita ini kredibel, ya meskipun bukan yang aslinya, tapi itu kredibel. Itu bisa dibuktikan kredibelnya gimana.
Oke, berarti kredibilitas Alkitab tetap terjaga meskipun kita sudah tidak punya naskah aslinya, Pak. Iya, jadi siapapun, teolog manapun mengerti tahu kalau naskah asli itu tidak ada. Ya. Jadi kalau dari Muslim lah atau dari mana bilang Alkitab asli kan tidak ada, oh ya benar. Yang original manuskrip, tapi bukan Alkitab yang diturunkan dari surga. Ya. Yang ditulis langsung oleh Musa itu sudah nggak ada memang. Yang ditulis langsung oleh Rasul Paulus tidak ada. Nah yang ada sampai sekarang di museum-museum, itu adalah namanya salinan. Nah, orang mengadakan penggalian ketemu salinan. Salinan yang terbaru kan adalah yang disebut naskah Laut Mati Qumran, karena ditemukan tahun 1947. Itu ditemukan tuh salinan itu. Dari salinan itu kemudian disusun menjadi Alkitab yang kita sekarang disebut Ibrani modern, Yunani modern. Nah, Ibrani modern itulah yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai versi bahasa. Bahasa Inggris kalau saya lihat sekitar 40-an ke atas ya, jumlah versinya. Yang bahasa Inggris doang. Kemudian dengan bahasa lain kalau ditotalin itu ada 100-an versi. Nah, kalau mau katakan juga tidak ada salah di tangan kita, seperti tadi saya katakan, saya kurang setuju terjemahan oleh dorongan. Ya, jadi maksud saya itu nggak kurang benar gitulah. Ya. Atau begitu juga misalnya seperti yang Paulus bilang segala tulisan diilhamkan Allah, itu juga terjemahan lembaga Alkitab yang saya bilang kurang pas. Ya. Kurang pas. Tapi setelah saya selidiki, ya memang terjemahan seperti begitu itu cocok buat teolog-teolog yang liberal atau di ortodoks. Saya sudah bisa maklum. Ada yang diilhamkan ya. Sudah maklum. Ya begitu juga Yohanes 1 ayat 1 kan. Ya menurut saya kurang pas ketika diterjemahkan pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Padahal yang digunakan kata kerja. Jadi seharusnya pada mulanya beradalah firman. Artinya sebelum segala sesuatu dijadikan, si firman itu sudah berada. Tapi kalau baca kalimat itu kan tidak ada pengertian begitu kita. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Kurang tepat. Jadi ada titik mulai ya. Kalau namanya versi-versi, pastilah ada terjemahan yang kurang pas, ada seperti itu. Tetapi tetap kredibel dalam pengertian, tidak mengubah makna pengertian atau maksudnya yang Ibrani asli, Yunani asli yang kita pakai. Itu sebabnya kan di sekolah-sekolah teologi ya dianjurkan belajarlah bahasa asli Ibrani, belajarlah bahasa asli Yunani, supaya ketika ketemu yang salah-salah, menyimpang terjemahnya, kita kembali aja ke aslinya. Tapi yang dimaksud memang ineransi, yaitu yang original manuskrip namanya, naskah asli. Berarti Pak, kita untuk sekarang ini ya, kita berusaha untuk mendekati bunyi asli. Ketika kita mempelajari teks Alkitab yang ada pada kita sekarang kan, kita punya teks Alkitab dalam bahasa Indonesia, lalu kita mempelajari itu, dan untuk menemukan maksud Allah di dalam teks itu, kita berusaha mendekatinya ke bunyi asli dengan cara mempelajari teks bahasa asli. Apakah kita juga bisa terbantu kalau misalnya Pak, kita tidak menguasai bahasa Yunani dan Ibrani? Kira-kira bagaimana solusinya Pak? Menurut Bapak ini Pak, silakan. Bisa ya. Artinya kalau tidak mengerti bahasa asli, kalau di Indonesia ada 3 mungkin ya, ada
terjemahan baru, ada bahasa sehari-hari, lalu ada terjemahan yang sudah direvisi juga, yang sebenarnya sudah, seingat saya sudah terbit sekitar tahun 2000, tapi orang nggak mau pakai yang baru sampai sekarang, yang sudah direvisi. Yang menurut saya revisi itu banyak lebih benernya dari yang kita pegang sekarang. Karena yang saya keberatan ayatnya dulu, sekarang sudah bunyinya begitu. Seperti yang 2 Timotius itu, 16 itu udah terjemahnya udah bagus gitu. Seperti begitu. Tapi maksud saya yang kita bisa lakukan adalah menafsir secara benar, artinya kalau tidak bisa bahasa asli kan, ya kita tempuh yang menafsir benar. Cara menafsir yang benar. Orang kan tahu ada berbagai cara menafsir. Dalam hermeneutika itu juga mahasiswa diajarkan berbagai cara menafsir. Ya. Tetapi itu tidak berarti seperti 10 alat yang kita pakai 10 alatnya. Tidak. Sebenarnya kita mengenal ada sekian alat, nah alat yang terbaik ini. Karena alat yang begini kurang pas gitu. Nah, jadi yang saya lihat yang baik itu cara menafsir yang eksegesis. Eksegesis atau eksposisi. Itu sama ya. Kalau ikuti langkah-langkahnya, saya suka katakan kalau orang sudah mengikuti langkah-langkah itu, bisa 80-90% aman gitu. Tidak salah tafsir. Kalau ikuti langkah-langkah itu. Jadi sebenarnya dia tempuh dengan cara itu bisa. Nah, ketika tidak mengerti bagian-bagian yang dia pelajari, yang dia tafsirkan, kalau seperti saya mengerti bahasa aslinya, saya langsung buka bahasa asli saja. Oh, bahasanya ngomongin. Nah, biasanya orang menempuh begini, coba lihat versi lain. Kalau dia bahasa Inggris cukup baik, dia lihat beberapa versi. Ada di samping King James, ada New International Version, ada New American Standard, lalu kalau bisa bahasa Mandarin, banyak juga versi Mandarin, bisa banding-bandingkan begitu. Ya. Saya kadang-kadang dengar orang khotbah, dalam bahasa Mandarin lebih jelas. Ada yang katakan, dalam bahasa Mandarin lebih benar. Tapi saya lihat, khotbah ini tidak sekolah teologi, mana tahu itu lebih benar gitu. Maksudnya mungkin lebih jelas. Kan mau dibilang benar, benar itu artinya diterjemahkan benar dari aslinya. Tapi maksudnya dia lebih mengerti membaca itu, tapi dia bilang lebih benar gitu. Oh ini salah. Ya kan memang saya tahu nggak sekolah teologi, jadi saya ngerti lah dia ngomong seperti begitu. Jadi bisa ditempuh dengan cara begitu. Tetapi sekali lagi, yang penting kita yakin Alkitab yang di kita ini, yang kita pegang ini kredibel. Ya. Jadi Pak, dari sejauh percakapan kita, saya bisa menyimpulkan bahwa Alkitab yang ada pada kita, pertama dia ineransi, artinya tidak salah secara menyeluruh dalam bahasa asli. Kemudian dia autentik, ya. Dan autentisitas masih terjamin, lalu kredibel. Jadi ineransi, autentik, kredibel. Itu poin yang harus menjadi dasar iman Kristen, ya. Nah, sekarang kira-kira Pak, kalau kita ke kehidupan secara praktis, baik dalam menjalankan kehidupan moralitas maupun pelayanan, ya. Dalam pelayanan saya bicara tentang penginjilan, lalu kemudian kita bertemu dengan orang-orang luar yang mempertanyakan iman Kristen dalam arti apologet. Kira-kira seberapa penting pemahaman atau keyakinan dari ketiga hal ini, Pak, menurut Bapak? Keyakinan bahwa yang tiga hal apa tadi? Ineransi, autentik, dan kredibel. Oh ya. Jadi kalau kita ini dengan orang lain maksudnya. Ya, dalam kehidupan pelayanan kita sebagai penginjil lah. Jadi intinya seperti itu. Ineransi atau
tidak ada errornya, ya in error, tidak error. NRL, in error. Ya. Artinya tanpa kesalahan. Mengapa dia ineransi? Karena itu wahyu Allah dan ilham Allah. Wahyu Allah dan ilham Allah. Artinya wahyu itulah yang dinyatakan oleh Allah kepada penulis. Ilham itu artinya ketika ditulis tidak melakukan kesalahan. Itu ineransi. Nah, dihubungkan dengan sekarang, kalau ineransi itu dimaksudkan dengan original manuskrip atau yang asli, terus bagaimana yang di tangan kita? Itu kredibel. Bicara kredibel. Kredibel artinya yang kita baca, yang kita pegang, yang kita ini tetap menjadi pedoman, ya, firman Tuhan yang tetap seperti pelita, ya, kredibel. Ya, kredibel karena apa? Waktu menyusunnya sangat kredibel, sangat meyakinkan. Waktu terbentuknya itu, ya. Itu berarti menunjuk ke naskah asli yang Alkitab Ibrani modern dan Yunani modern, karena itu yang ada sekarang. Teman-teman bisa lihat di HP sendiri, ada Alkitab Ibrani, ada Alkitab Yunani. Ya. Ketika itu tersusun, itu sangat kredibel. Saya kasih gambaran begini. Betul memang disusun dari salinan. Kalau kita googling aja, bukalah di Google. Lalu minta aja gambar tentang salinan-salinan kitab. Keluarkan gambar-gambarnya. Wah, kita akan ketemu ada yang robek setengah, ada yang bolong di sini, bolong di sini. Jadi kita mulai berpikir, nah kalau bolong begini, robek segini, perkataan itu enggak ada dong. Terus dari mana ngambilnya? Yang bolong di sini. Ketahuilah bahwa salinan itu ribuan itu. Dan kenapa bisa banyak? Karena lama, ya, terus disalin. Kita kasih contoh yang perjanjian lama saja. Itu kebiasaan seorang nabi ketika dia menulis kitab, dan nabi itu kan selalu punya murid. Ya, sampai di zaman Tuhan Yesus pun, sampai ke rasul-rasul pun punya murid. Nah, murid itu biasanya disuruh menyalin, didiktekan sama dia tuh. Nah, terus begitu, jadi turun-temurun disalin terus. Bisa bayangkan jumlahnya salinan itu dari abad ke abad, sampai kira-kira abad ke-10 pun Masehi, artinya sudah tahun 900.000 sekian, kita masih melihat ada salinan-salinan yang disalin-salin. Itu sebabnya kalau orang menggunakan salinan-salinan yang sesudah Alkitab itu terkanonkan dan berbeda, nah itu biasanya mungkin sudah menyimpang dari situ, sudah tidak bisa dipakai karena kan sudah melewati pengkanonan. Jadi pengkanonan perjanjian lama itu terakhir itu tahun 90 Masehi. Ya, di Jamnia tahun 90 Masehi. Lalu pengkanonan perjanjian baru terakhir itu tahun 392 di Kartago. Itu konsili Kartago. Sesudah itu tidak ada tambahan kitab lagi. Artinya salinan-salinan sesudah itu, ya kalau ada tambahan-tambahan ini seperti di saudara-saudara kita Katolik kan ada tambahan-tambahan apa, ya itu kan tambah-tambahkan kemudian itu. Jadi tetap kredibel di kita. Nah, kredibel karena apa? Dari salinan yang segitu banyak, kemudian dilakukan pekerjaan yang namanya textual criticism. Textual criticism. Textual criticism itu para ahli yang begitu banyak, yang memang betul-betul ahli, mereka berkumpul, ketemu, lalu mulai bagi-bagi kerja. Bagi kerja. Ya, kamu ngurusin terjemahan ini, ngurusin ini, menyatukan gini. Ya, itu kerjaan seperti begitu. Ya. Saya masih sempat mengikuti satu pelajaran dari salah satu dosen di Tiranus Bandung yang dia salah satu
salah satu yang masuk di tim itu, di tim yang membentuk tuh perjanjian baru, yang Yunani perjanjian baru. Saya ikut kuliah dia eksegesis dulu. Nah, dia itu dosennya Profesor Stanley Heath yang pendiri Pandernya Tyrannus. Saya belajar Yunani dari Profesor Stanley Heath. Jadi dia profesor. Saya lihat dia masuk di tim yang mereka kira-kira 5 orang. Ngerjainnya cuma menentukan tanda baca. Kapan taruh titik, kapan taruh koma. Profesor-profesor gitu. Saya aja bisa menerjemahkan lah. Apalagi mereka yang sudah sejauh begitu, yang sudah yang pakar. Orang-orang seperti itu yang ngerjain tuh begitu detil, begitu teliti. Begitu juga perjanjian lama. Kalau kita lihat dalam sejarah setelah Masehi, kira-kira abad ketiga Masehi, itu yang bekerja itu yang namanya orang-orang Masoretik, ya, orang-orang yang tim Masoretik. Mereka menyusun sedemikian rupa, menyalin sedemikian rupa, seperti estafet menyerahkan ke yang berikut, tidak boleh kurang satu pun. Karena ketika mereka menyusun, mereka hitung kata, tidak boleh kurang kata loh. Kitab misalnya, kitab Yesaya harus dihitung berapa kata tuh. Tidak boleh sampai hilang satu kata. Bahkan koma titik pun harus diperhatikan di mana letaknya. Mereka lah yang kemudian mempermudah, yang Masoretik ini, yang mempermudah menambahkan tanda baca dan vokal di Ibrani. Di Ibrani kan tidak ada vokal. Artinya dari berapa abad di masa mereka sampai diserahkan langsung dan kemudian sampai ada di tangan kita Alkitab seperti begini, dijaga tetap. Itu penyalinan ini sehingga sangat kredibel. Kredibel lagi itu bisa begini. Alkitab kita yang Ibrani dan Yunani yang kita pakai tidak ada sumber yang diambil dari teks yang ditemukan di Qumran, di Laut Mati. Tidak ada. Karena itu kan baru ketemu 1947. Sementara pengkanonan kira-kira ya terakhir 400 ya, 39, 39. Nah, itu baru ditemukan tahun 1947. Jadi berarti Alkitab secara lengkap sudah ada kira-kira 1947 kira-kira 1600 tahun ada baru dapat itu. Ya. Baru ketemu tuh gulungan tuh naskah-naskah itu. Tapi ketika dicocokkan sama, kalaupun ketemu perbedaan-perbedaan, itu hanya perbedaan-perbedaan dalam kata-kata tertentu yang sebenarnya tidak mungkin kata penghubung lah atau kata apa yang begitu juga salinan-salinan kan gitu. Pekerjaan yang mengerjakan textual criticism itu ketika mereka kumpul naskah-naskah, kemudian dilihat di sini kok ada kata ini, di salinan ini tidak ada, terus yang aslinya yang benar yang mana gitu. Wah itu para ahli dan dilihat itu ada kriterianya yang sangat bisa dipercaya itu adalah teks yang ketemu di daerah ini, yang ditulis pada tahun ini. Itu ada urut-urutan seperti begitu. Untuk bisa kemudian ketemu aslinya. Saya kasih contoh aja. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Banyak naskah yang tidak ada di Efesus. Cuma kepada jemaat orang-orang kudus saja, nggak ada Efesusnya. Ketika saya kuliah eksegesis yang saya bilang sama si itu dikasih tugas bagaimana membuktikan apakah yang benar di asli itu ada Efesus atau tidak. Padahal nggak pakai atau tidak, itu jelas kepada Efesus itu sekali kita baca ke akhir itu tidak merubah gara-gara itu tidak jelas. Akhirnya kita sangka ke Filipi. Tidak. Semua kalau baca itu nggak pakai Efesus di depan pasti Efesus kok itu. Maksud saya yang seperti itu. Tetapi yang mengerjakan namanya textual criticism, mereka jujur. Ya. Kalau lihat buku cetak yang Alkitab Qur'an
itu ada asparatus di bawah. Jadi semua kata-kata yang diduga ada di naskah ini, di sini tidak, dan kira-kira lebih meyakinkan, itu dikasih catatan di bawah. Lalu mereka beri kasih klasifikasi yang A, B, C, D di bawah itu. A, B, C, D. D saja itu sudah meyakinkan benar tuh. Apalagi A, wah tambah tidak diragukan. Lalu mereka tunjukkan, tapi naskah yang cukup banyak tuh salinan ini tidak ada kata itu. Banyak di. Jadi tidak ada yang disembunyi-sembunyikan, begitu jelas, sehingga sangat meyakinkan. Itu yang disebut kredibel. Kalau otentik, dalam pengertian otentik itu berbicara tentang soal apakah cerita itu cerita benar atau nggak benar. Saya beri contoh gitu. Ini dengan liberal tapi ya. Saya ikut kuliah di salah satu, saya dulu ambil doktor di sekolah yang cukup liberal di Indonesia. Kalau ada dosen dari Jerman yang ngajar, kalau dibilang orang Kristen ini sombong sekali. Saya bilang, kenapa Pak? Itu selalu ngomong keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Seolah-olah tidak ada keselamatan di agama lain. Dia profesor yang ngajar di mana-mana di STT di Indonesia. Saya bilang, Pak, kan cukup jelas Yohanes 14 ayat 6. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali dengan Aku. Gampang dia jawab. Itu kan Yesus tidak pernah ngomong begitu. Yohanes aja yang nambah-nambah. Itu jawab. Saya bilang juga itu amanat agung. Ya. Pergi jadikan segala bangsa muridku. Saya bilang kalau seandainya ada keselamatan di tempat lain, kenapa dia harus dijadikan muridku? Jadikan muridnya dia. Ya, mereka, siapa yang dia? Seandainya. Tapi Yesus bilang segala bangsa loh, jadikan muridku. Berarti kan memang cuma ke dia. Sama jawabnya. Yesus tidak pernah ngomong begitu. Matius yang maksud saya gini. Kok dia lebih tahu dari Matius ya? Dia yang hidup di abad 20, 21 begini. Lebih tahu dari itu. Sementara orang-orang sampai di abad kira-kira 16. Nggak ada yang meragukan itu. Karena sampai di sesudah reformasi abad ke-16. Semua mengakui Alkitab itu inerransi. Baru abad 18 itu muncul mulai liberal yang tadi itu. Gara-gara filsuf modern yang berkembang sejak tahun 1400, 1500, 1600, 1700 teolog pada itu. Artinya sampai tahun 1600 semua menerima Alkitab firman Allah tanpa salah. Kok dia yang hidup sampai orang 1600 begini pun mengaku begitu benar. Lalu dia katakan tidak benar. Yang ikut Tuhan Yesus juga Petrus, Matius gitu. Yang ikut Tuhan Yesus. Ya, dia yang tinggal baca begini kok bilang Yesus nggak pernah ngomong, Matius aja yang tambah-tambah. Nah itu maksud saya sebenarnya itu otentik. Nah, karena berusaha mereka menolak Alkitab, maka itulah cara-caranya itu untuk ini. Karena kan selalu mau katakan kami kan profesor doktor teologi yang itulah. Karena rasionalisme itu kan. Jadi itu maksudnya inerransi, otentik, dan begitu juga memberi makan 5.000 orang, begitu detil, begitu juga kalau disebut otentik cerita Kejadian 1 sampai 11. Tidak benar kalau disebut Adam itu bukan orang beneran. Bukan orang beneran. Kalau dibaca turun-temurun, ini memperanakkan ini, begitu jelas tuh. Begitu jelas tuh silsilahnya itu. Itu melahirkan ini. Masa bukan orang? Seperti begitu. Yang dicatat semua di Kejadian. Itu otentik. Itu maksudnya otentik artinya cerita-cerita yang di Alkitab itu betul-betul asli. Ya, bukan ngambil dari Mesopotamia.
Karena kalau kembali ke aslinya, artinya orang Israel itu ke Babilonia tahun kira-kira 500, 600, 500 ke sana, 70 tahun di sana. Kalau lakukan penelitian sekarang, ketemu tulisan-tulisan yang persis kitab Kejadian, ya sudah. Jangan percaya JEDP, percaya seperti yang di Alkitab ditulis. Kita akan berkesimpulan begini, berarti selama 70 tahun orang Yahudi tinggal di sini, budaya mereka cukup mempengaruhi orang di sini. Sehingga orang-orang di sini membuat seolah-olah cerita mereka. Ditulislah dalam tulisan-tulisan dinding atau apa, sehingga para ahli menemukan itu. Dan itu kan ilmiah juga, sesuai penemuan ada tulisan begitu, logis juga gitu. Karena mereka datang pastilah bercerita, wah dulu nenek moyang kami bikin menara Babel, dulu zaman Nuh tadinya ini, ya kami juga sekarang dalam pembuangan begini, ternyata kami melanggar gitu. Ya, paling bercerita begitu. Jadi orang-orang di Babilonia kan dengar tuh. Lalu ketika turun-temurun bercerita yang orang sana, ke anak-anak yang sudah cucu jauh cecet turun ke bawah, seolah-olah cerita asli mereka itu. Padahal orang Israel bawa. Tapi liberal kan membalikkan. Padahal karena pakai JEDP itu. Karena menurut mereka sumber tertua yang dipakai menulis Alkitab itu sumber Jehovah itu. Itu ditulis kira-kira aslinya ditulis kira-kira tahun 900 sebelum Masehi. Ya. Tahun 1900 Masehi berarti kan Musa sudah meninggal 500 tahun lalu. Berarti bukan Musa menulis. Karena sumber tulisan itu baru ditulis 900, masa ada tulisan sudah ditulis 500 tahun sebelumnya? Jadi gara-gara pakai itu, maka lalu P itu kan yang terakhir. Itu ditulis kira-kira tahun 500 atau 400. Jadi berarti menurut mereka, kalau PL disusun dari 4 sumber itu, PL itu ditulis kira-kira tahun 400. Ya berarti orang-orang yang pulang dari pembuangan lah yang nulis kan yang menulis. Sudah tahun 400 baru tulis Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Jadi berarti benerlah mereka bawa cerita di sana, dibuatlah mitos kayak cerita kita gitu. Nah itu sebenarnya otentik karena apa? Sekali lagi JEDP sampai sekarang nggak ada yang buktikan itu ada kok. Itu dugaan sampai disebut hipotesis sumber. Itu dugaan aja. Lalu kemudian dipastikan. Samalah pemalsuan dari Muslim ya. Dugaan ada yang diturunkan di surga sampai sekarang nggak ada. Nggak ada tanda-tanda pernah turun di mana, tersimpan di mana, siapa yang bawa lari, yang segitu banyak, yang bisa tulis siapa yang bawa lari, dan si Indonesia. Nggak ada itu. Jadi itu namanya otentik. Ya, jadi ineransi, otentik, lalu kredibel. Ya, saya ingat cerita Profesor Bapak itu, saya ingat dengan Injil Barnabas yang diklaim juga oleh orang Muslim yang berkata bahwa lo itu Injil Barnabas adalah Injil yang asli, tetapi sayang tidak dipercaya, katanya begitu ya. Padahal sebenarnya kita tahu bahwa Injil Barnabas sudah diteliti dan itu muncul nanti tahun 1500-an ya, kalau saya tidak salah ingat itu. Jadi seperti itu dia klaim, dan itulah kepalsuan yang seringkali beredar. Dan untuk itulah kita hadir. Jadi saudara-saudara, teman-teman dimanapun berada, kita sudah hampir 1,5 jam ini untuk menjawab. Kita hadir di pelayanan ini untuk menjawab tuduhan-tuduhan semacam itu. Dan kita tidak bisa membiarkan lebih banyak lagi orang disesatkan. Karena Goebbels berkata, ini temannya Hitler, dia bilang kalau kebohongan diulang 1000 kali, itu bisa menjadi kebenaran. Nah, begitu pula dengan kebohongan tentang Injil, tentang Alkitab, kalau kita tidak mengcounternya seperti sekarang ini, maka orang bisa terbawa. Nah, Pak, kita sudah hampir di penghujung ya. Saya ingin menyimpulkan ada 5 poin yang saya catat di sini. Pertama, dari perbincangan kita bisa simpulkan bahwa Alkitab dalam naskah aslinya adalah firman Tuhan tanpa salah. Itu satu. Lalu kemudian yang kedua, Alkitab yang sekarang ini adalah sama dengan naskah asli, meskipun ini hanya tinggal salinan-salinan. Yang ketiga,
maksud Alkitab dapat dimengerti dari terjemahan-terjemahannya. Itu poin yang ketiga yang perlu kita yakini. Sehingga tadi bagaimana supaya bisa memahami Alkitab tanpa harus belajar bahasa Yunani. Ya, bahasa Yunani Ibrani penting, tetapi kita bisa tertolong dengan terjemahan-terjemahan. Lalu kemudian yang keempat, kesimpulan yang keempat adalah Alkitab adalah firman Tuhan untuk semua orang. Bukan hanya untuk orang Kristen, bukan hanya untuk orang Yahudi, ya, untuk semua orang. Karena Tuhan berkata, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Dan Alkitab dari pernyataan Bapak dari 40 penulis dalam jangka waktu 1.500-1.400-an tahun itu merupakan satu kesatuan karena tidak ada yang bertentangan dari 66 kitab, ya. Jadi itu 5 hal yang bisa saya simpulkan dari perbincangan ini. Sekarang saya ingin beri kesempatan kepada Bapak untuk closing statement sebelum kita menutupnya di dalam doa. Silakan, Pak. Jadi sebagai orang percaya atau terlebih hamba Tuhan harus mengerti dan harus memegang bahwa Alkitab itu adalah firman Allah yang tanpa salah, utuh tanpa salah. Jadi jangan cuma tanpa salah dalam hal moral, doktrin, lalu salah dalam ilmu. Jadi bisa lihatlah di buku saya ada itu bukti-bukti ilmu bahwa ilmu Alkitab lebih benar gitu melalui penelitian terbaru lah gitu ya. Jadi dengan pegang seperti itu sebagai jemaat dia punya pegangan yang kuat untuk hidupnya karena sekali lagi sepenting apa yaitu makanan. Artinya kita tahu itu makanan yang benar. Otoritas tertinggi itu artinya kalau dari semanapun yang dianggap benar, anggap benar, dicek dulu sama ini, sama yang tertinggi ini. Meskipun kita bilang benar-benar, kalau tidak bersesuaian, tidak benar. Nah, itu otoritas tertinggi. Sehingga ini menjadi pedoman hidupnya seumur hidup, maka dia tidak melakukan kesalahan di hadapan Allah. Sebagai jemaat, sebagai hamba Tuhan, ya harus seperti itu supaya ketika menyampaikan firman Tuhan, dia begitu yakin yang disampaikan adalah sesuatu yang betul, yang tidak keliru. Tidak kemudian pas mau disampaikan dia ragu-ragu apa ini benar atau tidak, sehingga ketika mau sampaikan antara sampaikan tidak gitu. Ya. Kalau saya tambah sedikit ya, saya di tempat kuliah yang saya sebut tadi, kami sama-sama dosen teologi, pendeta, karena si dosennya bilang, ya Alkitab ini kan bukan firman Allah, ini tulisan manusia semata. Lalu dia bilang, kalau begitu kalau kita berkhotbah selama ini membohongi jemaat dong. Kenapa? Ya kan bukan firman Allah, tapi kita katakan, marilah kita membaca firman Allah. Padahal kita sendiri itu firman Allah. Dosennya cuma bilang, oh memang begitu di Eropa, di Amerika, sama. Ya namanya di mimbar kita ngomong firman Allah gitu. Jadi kita bisa bayangkan kalau hamba Tuhan seperti begitu kan, menyampaikan bukan firman Allah, tapi bagaimana kalau tidak. Itu sebabnya betapa penting sebagai jemaat dan hamba Tuhan meyakini Alkitab yang di kita itu adalah firman Allah yang tanpa salah, yang menjadi pedoman hidup kita. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Kita tidak fair kalau kita khotbah bisa, kalau ada Pak Pendeta Agustinus bilang kita makan dari situ, kita hidup dari situ, lalu kita berkata Alkitab ini palsu, ya. Itu tidak masuk akal sekali, ya. Baik, teman-teman, saudara-saudara yang menyaksikan tayangan ini, minta maaf saya tidak bisa menampilkan pertanyaan-pertanyaan Anda lagi karena saya tahu Pak Arnold punya banyak kesibukan dan mungkin ada acara selanjutnya. Tapi kita bersyukur untuk malam hari ini. Terima kasih banyak Pak untuk kesediaannya memberi penjelasan. Dan saudara-saudara, Tuhan memberkati. Saudara-saudara, buku Ineransi Pak Arnold Tindas itu ada tersedia di toko-toko buku teologi dan juga ada di online ya. Ada dijual di
Bukalapak atau Tokopedia, saya kurang ingat kemarin. Dan itu yang terakhir diterbitkan oleh STT Harvest ya Pak. Ya, STT Harvest. Jadi saya hanya punya yang diterbitkan saya juga. Ya, ya. Jadi saudara bisa juga dihubungi, ada nomor yang saya sudah taruh di... Saya coba lihat yang Bukalapak dan apa, pas dibuka dia bilang stok kosong. Gitu ya. Oh. Habis. Oke. Jadi teman-teman bisa langsung saja hubungi. Ini ada nomor dari Pak Arnold kalau memang membutuhkan buku tersebut, buku ineransi. Saya sangat merekomendasi karena dari buku itulah saya secara pribadi belajar tentang Alkitab, dan begitu banyak orang sudah diberkati, begitu banyak hamba Tuhan yang sudah diberkati, begitu banyak orang percaya yang sudah bertumbuh melalui buku tersebut. Jadi silakan pesan langsung kepada hambanya ini. Ya, saya memang hanya punya yang terbitan yang diterbitkan STI, Pak. Tahun berapa itu? Jadi yang di baik, saya sudah terbitan keempat. Ya, sudah terbitan keempat. Kalau ya, betul, terbitan kedua. Jadi begitu, saudara-saudara, kita akan berdoa lagi. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Pimpinan Tuhan begitu kami rasakan dan nikmati. Kami tahu Roh Kudus bekerja bagi setiap pribadi yang hadir untuk menyaksikan tayangan ini. Baik di channel ini, di channel saudara hamba-Mu Pavel dan saudara hamba-Mu Pak Albert. Tuhan sudah memberkati mereka semua. Dan biarlah apa yang kami perbincangkan ini boleh menjadi berkat, boleh terus memberikan penerangan dan boleh memberikan hikmat bagi kami semua untuk lebih mencintai firman-Mu. Dan teristimewa kami boleh menjalani kehidupan yang berdiri di atas kebenaran firman. Berkati hamba-Mu Pak Pendeta Arnold sekeluarga di dalam pelayanan, di gereja, di kampus, dimanapun Tuhan pakai hamba-Mu untuk terus menjadi berkat bagi semua orang. Ini doa kami Bapa, berkati juga seluruh pribadi yang menyaksikan tayangan ini dalam segala sesuatu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara, saya akan mengakhiri broadcasting ini. Tuhan memberkati. Ya.